Sahabat KP, baru-baru ini kita digemparkan dengan berita seorang pria yang berasal dari Jember, Lusiadi. Ada gelas kaca di dalam perutnya dan dia sudah menderita selama 3 bulan. Dan banyak pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Kenapa itu bisa terjadi? Namun beliau mengatakan tidak tahu apa-apa. Oke, langsung saja kita akan bahas hal tersebut berdasarkan pandangan beberapa orang. Berdasarkan kasus ini, sahabat, ada beberapa pendapat yang saya dengar dari netizen. Ada yang kaget, pelengah-pelongo, mengatakan kok bisa ya gelas masuk dalam tubuh. Apa yang sebenarnya terjadi begitu? Dipertanyakan. Ada juga yang menjawab bahwa ini adalah santet. Digunakan seseorang untuk menyakiti Mas yang dari Jember ini. Ada juga yang mengatakan ini bukan santet. Santet tidak bisa memasukkan benda ke dalam tubuh. Seorang konten kreator mengatakan demikian. Nama channelnya Joko Arek. Bagi sahabat yang ingin mendengarkan statement lengkapnya, silakan kunjungi channelnya. Saya promosikan, ya. Joko Arek. Dan secara inti beliau mengatakan ini bukan santet. Beliau sebenarnya agak sedikit nggak tega menyampaikannya karena beliau menilai ini adalah penyimpangan seks, ya, atau kelainan seks yang disebut dengan istilah onani. Jadi beliau mengutip peristiwa yang pernah terjadi ya di luar negeri, bahwa peristiwa seperti ini adalah penyimpangan seks. Jadi gelas itu dimasukkan ke dalam tubuh melalui anus. Seperti itu kurang lebih ya. Hanya saja korban ini nggak mau mengaku itu katanya. Sementara dokter kaget, kok bisa ini terjadi? Ya, aneh gitu loh. Sakit, periksa ke dokter, begitu cek, begitu dilihat dengan alat canggih, ternyata ada gelas dalam tubuh. Nah, seperti itu. Itu pendapat Joko Arek. Ya, jadi bukan terkena santet. Menurut pandangannya, santet tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk memasuki atau untuk memasukkan benda ke dalam tubuh, apalagi gelas seperti itu. Ya, katanya masuknya halus, ya, keluarnya juga halus, seperti itu. Atau istilah lain bersifat gaib, ya, tidak kasat mata dan lain sebagainya, ya. Jadi yang mau statement lengkap silakan kunjungi channel tersebut. Nah, saya ingin langsung saja ya mengajak sahabat mendengarkan ya pernyataan hambanya Evangelis Daud-Tony yang bisa dikatakan pakar ya di bidang ini karena mantan dukun sakti mandraguna, murid si setan kober dan si sapu angin. Gurunya tak pernah terkalahkan semasa hidupnya dan muridnya sempat ya menjadi dukun dan menyakiti beberapa orang. Menggunakan juga ilmu santet ini dan memahami banyak mengenai ilmu gaib termasuk santet, dan beliau membagi santet itu ke dalam 3 tingkatan ya. Dibagi dalam 3 tingkatan. Yang pertama tingkat dasar,
yang kedua tingkat menengah, yang ketiga tingkat tinggi. Nah, kita dengarkan saja langsung ya. Kira-kira apa yang terjadi ini santet atau bukan? Apakah memungkinkan benda itu masuk dalam tubuh dan dapat dilihat dengan alat medis? Ini dia. Kalau santet itu secara hukum tidak bisa dibuktikan. Ya. Karena itu sesuatu yang tidak ada bukti. Karena santet itu berhubungan dengan roh. Dan suatu roh itu untuk pembuktiannya susah. Itu seperti kekuatan gelombang atau frekuensi. Santet itu seperti angin. Kita merasakan tapi tidak lihat. Nah, santet itu ada berbagai macam tingkatan. Dari tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat tinggi. Syarat itu... Oh, ini kayak sekolah. Iya. Nah, santet tingkat dasar itu santet pakai benda-benda. Paku, jarum, pines gitu tuh. Serabut kelapa, tulisan bulu, Ya. berbagai macam benda-benda. Nah, Dan itu katanya kalau dioperasi ada barangnya. ada. Orang kalau pasang susuk di rongsen juga kelihatan. Jadi santet itu kalau kena seseorang masuk di pagi ya, itu diperiksa dokter, dicek darah, tidak ada penyakitnya. Tapi di rongsen itu ada bendanya semua kelihatan. Nah, tetapi dalam pembuktian hukum untuk siapa penyantetnya itu yang kesulitan. Karena suatu santet hampir tidak ada jejak sidik jari. Karena memang nggak perlu dipegang kan. Ya, karena roh kan ya. Nah, itu pertama itu. Nah, tingkat dasar Tapi ini bisa dijelaskan nggak, Daud? Bagaimana bisa masuk? bisa Punya masuk itu gini. finesnya. Di dalam dunia nyata ada namanya dunia gaib. Nah, dunia gaib itu disebut alam misterius, alam rahasia. Nah, dunia gaib itu kalau dulu sebelum bertobat namanya bayangan bumi. Nah, benda ini benda nyata. Begitu masuk alam gaib, ini lenyap. Volume dan benda ini hilang. Tapi benda ini masih ada di sini. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Nah, dikembalikan ke alam nyata, balik ini lagi. Santet masukkan ke alam gaib, setelah itu masuk dalam tubuh manusia, dikembalikan ke alam nyata. Sehingga benda-benda itu ada di situ semua. Itu tingkat dasar. Tingkat dasar. Siap. Kalau orangnya ada di luar pulau, nyebrang laut, nyebrang samudra, tidak bisa. Karena setan harus ada izin mutasi. Setan punya daerah kekuasaan Daerah. tersendiri. Ya, tingkat dasar ini hanya untuk satu pulau. Misalnya pulau aja, kalau itu ada Pulau Jawa, kan ada 3 provinsi. Ya. Barat, Tengah, Timur. Ya. Nah, kalau yang dasar sekali, ngelewatin Jawa Tengah ke Jawa Timur, susah juga. Tapi kalau dasarnya sudah matang, itu bisa satu pulau. Nah, setelah itu yang tingkat menengah. Tingkat menengah itu satu negara. Walaupun ada di negara, kalau di negara lain dia tidak bisa. Hanya cukup satu negara. Oh, ini istilahnya mabesnya ini. Nah, itu pun hanya satu negara. Nah, biasanya dikirim ini roh intimidasi, roh gila bunuh diri. Nah, itu pun satu negara aja. Kalau di luar negeri, kayak Australia, Amerika, susah. Nah, yang ketiga baru 3 benua. Nah, santet 3 benua ini jenis santet pusaka. Kalau dikirim langsung pusaka yang itu seperti kilatan petir. Itu, tetapi yang memiliki santet itu jarang. Saya menguasai ilmu santet itu kan dari nenek saya. Ilmu santet tingkat tinggi itu santet pusaka. Nah, orang yang hidup dalam Tuhan sungguh-sungguh tidak bisa kena. Kecuali ada Pak Gilbert, dosa yang mengikat. Nah, yang termasuk dosa mengikat apa saja? Pertama itu perzinahan. Perzinahan. Kalau kita perhatikan, Simpson juga diikat dosa perzinahan. Perzinahan. Nah, dan roh Allah undur, bukan hanya masalah rambut dipotong, tapi hubungan ada dosa yang mengikat dalam dirinya. Tapi Simpson bertobat, rambutnya tumbuh, roh Tuhan kuasai, dan dia dipakai Tuhan lagi. Tapi harus ada pertobatan di sini, Pak Gilbert. Ya, karena Daud juga kan akibat dosanya itu kemudian setelah dia kerajaannya pecah kan, Iya, dan perzinahan demi perzinahan terjadi dengan anak-anak, Iya. pemerkosaan Iya. dan lain-lain. Makanya dosa perzinahan ini adalah dosa yang bisa memutuskan urapan seseorang. Sehebat apapun, nah, bisa memutuskan. Karena kan yang bisa memutuskan urapan seseorang, kan 2 dosa ini. Yaitu dosa perzinahan sama dengan dosa penyembah berhala. Dan dua-dua ini mengikat roh dan mencemari roh. Makanya kalau seseorang katanya udah percaya Yesus, udah yakin, udah dibebaskan, udah lepas dari kutuk dosa, oke. Tapi dia melakukan perzinahan, dikirim santet, pasti kena. Nah, apa akibat santet? Ada banyak orang pikirkan
oh santet itu mengakibatkan kematian. Oh, ini orang matinya kok mendadak ya. Oh, jangan-jangan karena santet. Apakah santet ini hanya bersifat kematian? Apakah bisa juga orang sakit? Gila, atau apa? gila. Pertama, sakit yang tidak bisa disembuhkan. Kedua, gila. Jadi penyakit-penyakit yang pergi ke dokter manapun, dokter Nggak nggak mungkin ada bisa apa-apa. nyembuh. Yang bisa nyembuh hanya Tuhan. Nah, yang kedua yaitu apa? Yaitu gila. Setelah itu kematian. Iya, iya, iya. Nah, yang paling setengah mati itu kan kalau disantet sampai namanya ilmu panglumpuhan. Seluruh tubuh lumpuh, tapi otak masih berfungsi. Waktu cek semuanya, saraf apa normal semua, tapi lumpuh. Bagaimana kita menang atas semuanya ini? Karena ada banyak orang bilang, terus gimana dong supaya saya cegah diri saya? Misalnya, saya seperti yang terjadi misalnya, saya ada di posisi tertentu, orang nggak suka sama saya, jangan-jangan saya disantet. Bagaimana saya tahu bahwa saya pasti aman dari santet? Kelemahan ilmu santet itu ada, Pak Gibran. Ya. Orang yang suka tertawa, hati gembira, tidak bisa kena. Kedua, orang yang murah hati, suka nolong, tidak bisa. Orang pelit paling mudah disantet. Nah, itu dia sahabat. Bagaimana menurut sahabat? Isi pendapat di kolom komentar. Sahabat percaya dan setuju yang mana? Apakah Joko Arek, ya, atau hambanya Evangelis Dautoni? Apakah memungkinkan alat atau benda sesuatu masuk dalam tubuh atas seizin kuasa gelap? Seperti yang disampaikan oleh hambanya, jadi dalam ilmu gaib itu, ya, benda itu dimasukkan ke dalam alam lain, ya, lalu nanti dimunculkan ke dalam tubuh seperti itu, masuk ke alam gaib, keluar ke alam nyata, tapi dalam kondisi benda itu di dalam perut, kurang lebih seperti itu, ya. Ya, oke lah. Pendapat berbeda ya. Yang lebih tahu kebenarannya adalah korban ya. Benarkah dia berbohong, melakukan penyimpangan seksual, ya? Seolah-olah ini adalah pekerjaan setan atau ilmu gaib, ya? Itu tidak terlalu penting lah. Nah, yang paling penting adalah santet itu memang ada. Seperti yang disampaikan oleh hambanya, 3 tingkatan tadi. Dan itu bisa antar pulau, antar negara, antar benua. Dan ternyata, ya, benda-benda yang masuk ke dalam tubuh, bisa gelas, bisa paku, dan lain sebagainya, itu masih terkategori santet dasar. Kenapa orang bisa lakukan itu kepada seseorang? Ya mungkin karena sakit hati, dendam. Santet itu merupakan salah satu, ya, bagian dari ilmu hitam yang diperoleh dari kuasa gelap atau iblis untuk menyakiti, untuk membuat orang menderita, untuk membunuh, bisa mati pelan-pelan, bisa mati dengan cepat. Bagi sahabat yang percaya kepada Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dalam keyakinan kita ada kuasa Roh Kudus yang membentengi kita. Selamat dan teruslah andalkan Tuhan seperti yang disampaikan oleh hambanya. Kita harus hidup dalam Tuhan dengan benar. Jangan sampai kita terlibat, terikat dengan dosa yang mengikat, yaitu perzinahan, penyembahan berhala. Ini bahaya. Kalau kita lakukan itu, wah, Alkitab menggunakan istilah 2 hal. Kalau kita jatuh dalam dosa, mungkin itu perzinahan atau penyembahan berhala. Apabila kita jatuh dalam dosa, Roh Kudus itu didukakan. Kalau kita tidak bertobat, tidak minta ampun kepada Tuhan, tidak memperbaiki kehidupan, maka tahap berikutnya Roh Kudus akan dipadamkan. Ya, ini dari sudut pandang manusia. Sebenarnya Roh Kudus itu tidak bisa diciderai atau
disakiti karena dia Allah, tapi dari segi kita, Roh Kudus tidak lagi ya berkarya sepenuhnya dalam hidup kita karena kita berdosa. Jadi harus ada pemulihan secara pribadi kepada Tuhan. Ya. Sehingga Roh Kudus itu bekerja lagi dalam hidup kita secara dahsyat. Bukan dia tidak maha kuasa, tetapi free will kita yang membatasi cara kerjanya, geraknya untuk melindungi orang percaya. Dan berikutnya, hati yang gembira adalah obat. Jadi pastikan sahabat tidak melakukan hal-hal yang membuat sahabat stres, apalagi depresi, galau, dan lain sebagainya. Kalau lagi sakit hati, benci sama orang, cepat-cepatlah menyelesaikannya. Dan minta kekuatan dari Tuhan untuk mampu mengampuninya. Supaya kita gembira, sukacita dari dalam, diekspresikan, dipancarkan, keluar. Sukacita yang benar itu dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Karena sukacita itu adalah karya Roh Kudus. Jadi kita harus membangun hubungan, memperbaiki kehidupan, kelakuan untuk Roh Kudus bekerja sehingga sukacita dan kita gembira terus. Jadi pelihara jiwamu, pelihara sukacitamu dalam Tuhan. Makanya Daud itu selalu bilang, hai jiwaku, sembahlah Allahmu. Bangun hubungan dengan Tuhan supaya sahabat sukacita. Jadi ayat ini tidak bisa terjadi secara otomatis. Hati yang gembira. Sebenarnya gembira itu tidak bisa dibuat-buat. Itu munafik, itu imitasi. Ketemu sama orang kita pura-pura senyum, pura-pura gembira tetapi di dalam luka. Banyak orang kayak gitu. Makanya di dalam yang harus diperbaiki supaya terpancar keluar. Itu dia. Dan berikutnya, jangan pelit, kata hambanya evangelis Daud Tony. Wow, banyak memberi, berbagi. Setan saja tahu prinsip ini karena dia meniru prinsip Tuhan. Memberkati karena sahabat diberkati. Menolong karena sahabat ditolong. Itu dia, ya. Kenapa Abraham diberkati Tuhan? Supaya dia menjadi berkat, bahkan menjadi berkat bagi seluruh bumi. Ya, itu. Jadi Abraham itu jembatan buat kita semua terima berkat Allah. Termasuk berkat keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Jadi itu dia sahabat, ya. Yang paling penting adalah bangun hubungan kita dengan Tuhan agar kita tidak terkena santet. Ya, karena iblis mengintai di luar sana, siap menyerang kapan saja. Anak Tuhan harus membangun kehidupan ini dengan kasih. Bersahabatlah kepada semua orang, ya, supaya kita tidak punya masalah, tidak punya musuh, harus menjadi berkat.